Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengendalian persediaan yang meliputi tentang fungsi dan tujuan persediaan dan pengendalian biaya persediaan. Semua organisasi pasti memiliki beberapa jenis sistem perencanaan dan sistem pengendalian persediaan. Sebagai contohnya, bank memiliki metode pengendalian persediaan berupa uang tunai. Rumah sakit memiliki metode pengendalian persediaan berupa darah dan obat-obatan. Perusahaan memiliki metode pengendalian persediaan berupa bahan baku. Bahan baku utama yaitu kayu. Dan rumah tangga pun memiliki metode pengendalian persediaan rumah tangganya. Secara umum, proses produksi yang terjadi di perusahaan furniture diawali dari bahan mentah, lalu diproses menjadi bahan baku yang disimpan di dalam gudang, lalu masuk proses produksi yang meliputi pemotongan, pengetaman, pengeboran, pembuatan konstruksi dan komponen-komponen hingga menjadi produk jadi furniture. Ada 3 unsur mengapa perlu pengendalian persediaan, yaitu 1. Adanya unsur ketidakpastian permintaan atau permintaan mendadak. 2. Adanya unsur ketidakpastian pasokan dari para supplier. 3. Adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Tujuan pengendalian persediaan yaitu 1. Memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan atau konsumen. 2. Untuk memperlancar proses produksi. 3. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out. 4. Menghadapi fluktuasi harga atau harga yang tidak menentu. Sasaran akhir pengendalian persediaan akan menghasilkan keputusan tentang persediaan yang menyeimbangkan tujuan persediaan dengan biaya yang dikeluarkan, atau bisa dikatakan meminimumkan biaya dalam perubahan persediaan. Contoh persediaan di industri furniture meliputi persediaan bahan baku atau bahan utama, meliputi kayu solid atau non-solid, bisa plywood, particle board, MDF, dan lain-lain. Lalu ada bahan pembantu atau bahan pendukung, yaitu lem, hardware, skrup, dan masih banyak lagi. Lalu barang dalam proses atau barang yang dalam proses pengerjaan, misal komponen-komponen berbagai produk. Lalu barang jadi, dan yang terakhir adalah persediaan suku cadang alat yang digunakan dalam proses produksi. Ada 2 konsep dasar pengendalian persediaan, yaitu kapan melakukan pemesanan dan jumlah yang harus dipesan dan kapan melakukan pemesanan kembali. Ada 3 pendekatan dalam pengendalian persediaan. Yang pertama, reorder point. Jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan, jadi akan dilakukan pemesanan dengan jumlah yang tetap, tidak berubah-ubah. Jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. Jadi akan dilakukan pemesanan kembali jika barang atau produk mencapai jumlah tertentu. ROP dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan. Perlu pengecekan persediaan secara fisik atau penggunaan catatan secara teratur untuk menentukan kapan pemesanan harus dilakukan kembali. Yang kedua yaitu periodic review approach. Jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi
agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah maksimal atau maksimum yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. Sistem periodic review approach ini cocok digunakan untuk para pedagang eceran dan toko atau swalayan. Yang ketiga yaitu material recruitment planning approach. Sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang dependent. Sistem ini akan memberikan solusi mengenai jumlah barang yang dibutuhkan, barang apa saja yang dibutuhkan, dan kapan barang tersebut dibutuhkan. Umumnya, perusahaan yang memanfaatkan sistem MRP ini tidak akan mengalami kekurangan atau kelebihan stok barang. Sistem ini akan selalu membuat estimasi terkait pengolahan bahan baku menjadi produk. Bahkan, sistem tersebut bisa menjadwalkan pengirimannya secara otomatis. Materi selanjutnya yaitu pengendalian biaya persediaan. Ada 5 komponen yang menjadi bagian dari biaya persediaan, yaitu 1. Biaya pemesanan ordering cost, 2. Biaya penyimpanan carrying cost atau holding cost, 3. Biaya kekurangan persediaan stock out cost, 4. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, 5. Biaya bahan atau barang itu sendiri. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu biaya pemesanan. Biaya yang dikaitkan dengan usaha untuk mendapatkan bahan atau barang dari luar. Biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan, biaya materai atau perangko, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Semakin besar frekuensi pembelian, maka semakin besar pula biaya pemesanan. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost. Ada 3 unsur dalam biaya penyimpanan, yaitu yang pertama biaya modal, opportunity cost atau biaya modal yang diinvestasikan dalam persediaan gedung dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan. Kedua, biaya simpan, biaya sewa gedung, perawatan dan perbaikan bangunan, listrik, gaji personel keamanan, pajak atas persediaan, pajak dan asuransi peralatan, biaya penyusutan dan perbaikan peralatan. Yang ketiga, biaya resiko, meliputi biaya keuangan, asuransi persediaan, biaya susut secara fisik, dan resiko kehilangan. Beberapa komponen biaya penyimpanan secara relatif sangat kecil, tetapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan. Sebagian besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal atau opportunity cost. Sifat biaya penyimpanan adalah semakin besar frekuensi pembelian bahan, maka akan semakin kecil biaya penyimpanan. Yang ketiga yaitu biaya kekurangan persediaan atau stock out cost. Biaya kekurangan persediaan stock out terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika customer atau konsumen membutuhkan. Biaya yang dikaitkan dengan stock out meliputi biaya penjualan atau permintaan yang hilang. Biaya ini sangat sulit dihitung. Biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali seperti biaya ekspedisi khusus,
biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan kembali produksi, dan biaya penundaan dan biaya bahan pengganti. Keempat, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas, latihan tenaga kerja baru atau training, dan biaya perputaran tenaga kerja. Yang terakhir, yang kelima, yaitu biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang ini adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan atau barang ini akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.